Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, khususnya sahabat MTV rahimakumullah, pertama mari kita bersyukur pada Allah, kita masih diberi kesempatan, umur panjang, sehingga pada tahun ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan di tengah pandemi ini, yang mana puasa Ramadan ini merupakan kewajiban bagi kita secara individu, bagi orang-orang beriman secara individu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu semua berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat MTV rahimakumullah, puasa tidak hanya berfungsi sebagai pengekang bagi kita untuk tidak tergantung pada hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi puasa jauh lebih fungsi pertama adalah sebagai ajang belajar bersabar kita, bersabar atas melaksanakan perintah Allah, bersabar untuk menjauhi larangan Allah, bersabar dalam menghadapi musibah bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat tadi sebutkan hanya pada orang-orang yang beriman, bukan semua manusia. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang memiliki modal untuk melaksanakan puasa ini dengan penuh kesabaran. Sabar dalam hal ini itu dilatih, karena selama sehari dalam satu bulan ini, sehari penuh kita akan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makan, minum, dan hal-hal lain yang sifatnya duniawi. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang sabar. Oleh karena itu, mari kita didik diri kita belajar untuk bersabar, untuk mencapai tujuan puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, fungsi puasa adalah menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang ada pada diri kita. Ini kita selama 1 bulan akan dididik, terutama dalam hal karakter. Karakter kita akan dididik bagaimana menjadi karakter yang baik. Nah, dalam diri manusia terdapat 2 hal yang saling bertentangan, saling berpengaruh, yaitu antara akal dan hawa nafsu. Ketika kita mampu menjadikan akal sebagai penguasa, sebagai kontrol bagi kita, sementara hawa nafsu kita kekang, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Kemudian sebaliknya, ketika kita tidak mampu atau menjadikan hawa nafsu sebagai penguasa dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang celaka. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Itu yang disampaikan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kita bersabar dalam berpuasa, kita berupaya untuk selalu menghindari, menjauhi dari hal-hal yang sifatnya dosa, dzunub, sehingga dengan meninggalkan dosa-dosa, hati kita itu akan menjadi jernih, kita akan menjadi suci, dan juga kita akan meninggalkan hal-hal yang berbau haram dan selalu memakan hal-hal yang bersifat halal, sehingga dengan demikian bahwa pikiran kita akan menjadi jernih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian fungsi yang ketiga adalah menambah solidaritas sosial. Oleh karena itu, bagi orang berpuasa, salah satu amalan yang dianjurkan adalah memberikan sedekah.
memberikan makanan terutama bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam puasa juga dididik kita bagaimana merasakan lapar, rasa haus yang dirasakan oleh orang-orang du'afa, orang-orang miskin, sehingga dengan demikian kita akan dididik oleh puasa ini bagaimana menjadi orang yang memiliki kesalehan sosial, rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama kita. Yang selanjutnya bahwa dalam amalan puasa ini kita diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang akan membatalkan puasa, baik dari si perkataan yang sia-sia, perbuatan, mendolimi orang lain, dan lain sebagainya yang kemudian membatalkan puasa kita. Nah, ini artinya bahwa secara sosial nanti puasa ini akan berimplikasi dalam kehidupan kita. Bagaimana nanti puasa itu akan memperekat solidaritas di antara kita dengan tanpa saling menyakiti, tanpa saling menggunjing, dan selalu berbuat baik antar sesama. Sehingga fungsi puasa itu bagaimana bukan hanya mendidik kita menjadi orang yang soleh secara pribadi, individual, tetapi juga mendidik kita untuk menjadi orang yang soleh secara sosial. Nah, kemudian amalan yang lain yaitu iktikaf. Nah, mari kita manfaatkan bulan yang penuh rahmah ini dengan cara beriktikaf, mendekatkan diri taqarrub pada Allah, sehingga kita akan selalu didekatkan diri dengan Allah. Puasa ini adalah urusan Allah, sehingga puasa itu pahalanya langsung dari Allah. Di samping kita juga akan didekatkan atau mendekat daripada Allah. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa untukku dan saya akan memberikan pahalanya terhadap orang yang berpuasa. Kemudian amalan lain adalah khatmil Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mari kita biasakan, terutama di bulan puasa ini, karena kita yakin bahwa Al-Quran itu syifa'un linnas, menjadi syifa, obat bagi manusia. Oleh karena itu, dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sehingga para hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita sama-sama berupaya untuk memanfaatkan momen penting ini untuk menambah amal kita yang akan kita petik nanti di hari akhir, hari kiamat nanti. Sehingga terakhir mungkin mudah-mudahan puasa kita ini akan menjadi puasa yang sempurna, akan betul-betul menjadikan kita sebagai muttaqin sejati, sebagaimana tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Selanjutnya selamat berbuka puasa. Sekali lagi mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan mampu menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.